Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Nah, pada episode ke-9 ini kita akan membahas saham-saham yang sedang diakumulasi oleh Bandar ya. Nah, saya disclaimer on dulu bahwa Bandar di sini bukan merujuk kepada hal yang negatif, cuman kita akan melihat siapa sih sosok yang membeli atau mengakumulasi di balik saham-saham yang akan kita bahas di slide-slide yang selanjutnya. Nah, saham pertama yang kita bahas adalah saham Bevin ya, atau BEV Finance. Nah, Bevin sendiri ini ada akumulasi yang cukup besar. Nah, akumulasi ini dilakukan oleh salah satu direksinya ya, Bapak Sutadi. Ini di range harga di 1025. Nah, kalau kita cross check lebih dalam lagi di teknikalnya sendiri, di sini saya pakai stock bid ya. Selanjutnya kita akan coba lihat dari segi teknikal untuk Bevin ya. Kita coba ganti dulu untuk kode tiknya. Nah, di sini dari segi teknikal sendiri, kalau kita lihat secara gamblang, Bevin sedang di posisi downtrend. Cuman kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini udah mulai ada sideways ya. Terus kalau kita lihat dari segi low-nya terakhirnya Bevin ini pada tanggal 26 April, kita lihat dari segi bandar homologinya sendiri, Bevin sendiri dari tanggal 26 April di sini ada akumulasi ya yang cukup besar dari broker JC. Ini di range harga 1032. Ini ada akumulasi sebesar 177 M. Terus yang kedua adalah broker ZP. Ini range belinya itu di range harga 1036. Di sini dia beli 18,3 M. Ini masih cukup kecil ya, dan ini untuk penjualnya sendiri ada broker RF, RX, dan YP. Ini totalnya dia jual 32,5 M, untuk RX-nya 27,3 M, terus YP-nya 17 M-an. Terus dari segi teknikalnya sendiri, kita coba bikin range buy-nya sendiri. Untuk Bevin sendiri saat ini sedang di posisi tertahan ya di MA 200-nya. Itu MA 200-nya ini menahan sampai di level 1055. Terus dari stokastiknya sendiri ini udah menuju ke area overbought ya. Terus dari MACD-nya sendiri ini udah golden cross. Ini dari segi teknikal sebenarnya udah konservatif, bahkan cenderung untuk potensi naik ya. Terus kita coba lihat dari segi support dan resistennya sendiri. Nah, ini Bevin sendiri untuk support terdekatnya sendiri itu di harga 990. Cuman kalau kita lihat dari akumulasi dari CC sendiri kan di range harga 1030 ya. Nah, di sini kita akan coba konservatif aja untuk area buy dari Bevin sendiri. Ini cukup menarik kalau teman-teman bisa cicil aja di range harga 1000 sampai harga 1050. Nah, range buy sendiri ini memperhitungkan untuk average dari CC ya, karena CC seharusnya dia biasanya itu menjaga seenggaknya Bevin ini nggak turun lebih dari average-nya dia, seperti itu. Dan Bevin sendiri ini cukup menarik ya, karena kalau kita melihat pembahasan kita sebelumnya bahwa dari segi direksinya ya, Bapak Sutadi ini ada akumulasi juga di range buy 1025. Nah, kira-kira ke depannya Bevin ini apakah ada aksi korporasi ya yang cukup menarik, sehingga dari segi direksinya ini ada akumulasi yang cukup besar dibarengi dengan beberapa broker ini ada yang akumulasi yang cukup besar. Ini akumulasinya 177 M sendiri ya dibandingkan dengan penjualannya. Nah, kira-kira ke depannya seperti apa? Karena kita lihat hari ini Bevin sendiri ada RUPS ya. Ada RUPS, apakah nanti dividennya bakal besar atau RUPS akan ada aksi korporasi yang besar? Nah, kita coba lihat atau kita simak ya ke depannya seperti apa. Nah, saham yang kedua kita bahas adalah saham Sumarkon ya, atau kode tiknya SMRA. Nah, SMRA sendiri di sini ada pembelian yang dilakukan oleh Bu Liliawati Raharjo ya. Nah, Bu Liliawati Raharjo ini siapa? Bu Liliawati adalah direksi dari Sumarkon. Nah, di sini dia yang awalnya total sahamnya dia itu cuma 1,77%. Nah, pada bulan ini itu
atau bulan kemarin ya. Bulan kemarin itu 4,47%. Jadi saham yang dia punya ini naik tiba-tiba sebesar hampir 2 kali lipat ya. Nah, ini cukup menarik kalau kita lihat. Nah, ini cukup menarik ya, karena info-info atau berita yang beredar ini Smartcon sebenarnya kalau kita lihat dari penjualnya sendiri di kuartal pertama itu dia itu pertumbuhan penjualannya cukup bagus, bahkan bagus sekali ya kalau kita bandingkan dengan penjualannya Pakuwon, terus Ciputra itu Smartcon dalam segi pertumbuhannya itu dia yang paling bagus kalau saya lihat dari segi properti ya. Terus di sisi lain ada rumor yang beredar bahwa Smartcon ini salah satu anak usahanya ini bakal melakukan IPO atau listing ya di bursa. Nah, ini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat beberapa saham yang anak usahanya mau IPO itu biasanya rata-rata naik. Contohnya kayak beberapa bulan yang lalu itu Era ya. Era itu kan anak usahanya Eral kalau nggak salah itu kan mau listing. Nah, kebetulan waktu itu Era beberapa minggu sebelum si Eralnya listing ini naiknya cukup lumayan. Nah, siapa tahu Smartcon nanti akan mengalami kenaikan yang sama. Nah, kalau kita cross check juga secara teknikal ya, sini kalau kita lihat dari segi teknikal sendiri, dia ini udah technical rebound, cuman di sini ada posisi RBS ya atau resistance become supportnya dia itu di harga 540. Terus dia ini juga sempat naik, cuma di sini dia ketahan di EMA 200-nya itu di range harga 580 sampai 585. Cuman kita coba lihat lagi dari segi bandarmologinya sendiri. Kalau kita cek ya dari harga low-nya dia di tanggal 19 April. Nah, dari tanggal 19 April sendiri, ini ternyata dari saham Smartcon sendiri, ini ada akumulasi ya yang cukup besar dengan menggunakan broker KI ya. Di sini ada pembelian sebesar 178M, ini di range buy-nya itu di harga 505. Dan selanjutnya pembeliannya itu dilakukan oleh broker NI dan BB ya. Terus untuk penjualan sendiri, ini adalah broker dari CC ya, Mansek, terus ada YP, YU ya, Mirai dan juga CGS. Ini masing-masing 77M, 26M dan 19,8M. Dan Smartcon sendiri kalau misalnya kita lihat untuk area buy-nya sendiri, kita coba buat area buy-nya ya, kita coba bikin area buy yang cukup konservatif. Di sini sebenarnya ada area buy yang cukup menarik. Di sini Smartcon ini udah mendekati area buy-nya juga. Nah, teman-teman bisa coba cicil aja di RBS-nya itu di 540 ya yang tadi saya jelasin. Mungkin bisa dicicil aja dari 530 sampai 550 karena itu adalah area RBS ya atau resistance become supportnya Smartcon. Kalaupun skema terburuknya dari Smartcon sendiri itu mungkin balik lagi ya ke 500. Cuman dari kalau misalnya Smartcon balik ke 500 sendiri, nah ini kan udah ada akumulasi yang cukup besar ya dari KI. Kemungkinan Smartcon mungkin akan dijaga di atas harga 505. Nah, saham selanjutnya yang kita bahas adalah saham PANI ya atau Partai Ida Kapuk ya. Nah, PANI sendiri ini sebenarnya sahamnya ini naiknya udah cukup tinggi ya. Kalau nggak salah PANI di beberapa tahun kemarin itu harganya kisaran 300 sampai 500-an per lembar sahamnya. Cuman sekarang kalau nggak salah di tradingkan itu di range harga 5 ribuan. Nah, PANI sendiri dia ini ada rencana mau melakukan rencana penambahan modal melalui PMTHMETD ya. Dan PANI sendiri ini di tahun kemarin kalau nggak salah di bulan Oktober ya, Oktober kalau nggak November ini sempat melakukan hal yang sama. Dan waktu itu di range harga harga rate-nya ya, kita anggap baca harga rate-nya itu di harga 5 ribuan. Dan ketika perusahaan ini melakukan aksi korporasi seperti penambahan modal, biasanya yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang membeli atau siapa yang menjadi standby buyer-nya. Dan pada bulan atau pada tahun yang kemarin itu PANI melakukan reg issue atau HMETD ini udah ada standby buyer-nya
dan itu standby buyer-nya sendiri adalah Aguan ya. Aguan sendiri adalah pemilik Pantai Indah Kapuk sendiri. Nah, dia menambahkan modal kepada Pani karena memang Pani ini dari segi perusahaan memang ada potensi dia menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia seperti itu. Nah, kita coba cross check juga dari segi teknikalnya ya saham Pantai Indah Kapuk atau Pani ini. Nah, dari Pani sendiri ya, dia ini sempat turun cukup dalam, cuman ini dari per tanggal 3 Mei ini atau awal Mei dia udah mulai rebound lagi ya. Dan sekarang dia di range harga itu di 5.475. Nah, kita coba cross check dari segi bandarmologinya ya. Kita coba lihat dari low-nya dia di tanggal 2 Mei. Nah, dari tanggal 2 Mei sendiri, Pani sendiri ini ada akumulasi ya cukup besar ya dari broker RF. Ini dia beli sebesar 84,2 M di range buy 5.400. Terus ada LJ juga, ini dia beli 19,9 M atau 20 M lah. Ini di range buy 4.990 ya. Terus terakhir adalah DX, ya, ini buy 10,3 M, ini di range buy 5.600. Terus untuk sellernya sendiri, ini ada YP ya, 19,4 M, terus BB 18 M, dan terakhir adalah YJ 12,2 M. Ini ada akumulasi yang besar dari RF ya, ini di range buy 84,2 M. Terus kalau kita lihat juga untuk harganya hari ini mudah mendekati dari average dari RF ya, dari pembelian RF. Ini sebesar 84,2 M di range buy lah 5,412 ya, di 5.400. Untuk range buy dari Pani sendiri ya, kita coba konservatif aja, walaupun Pani nanti misalnya turun. Nah, untuk pembelian Pani pasti support terdekatnya Pani itu di sini ya. Ini ada MA 100-nya ya, MA 100 Pani itu di range-nya itu di 500 di 5.000 sampai 5.100. Nah, ini range buy ya untuk saham Pani. Mungkin kalau misalnya Pani turun ke situ itu lebih konservatif ya, kalau kita mikirnya lebih konservatif. Cuman kalau misalnya teman-teman patokannya adalah pembelian dari RF ya, mungkin bisa dicicil aja. Kalau misalnya turun dari 5.400 sampai ke 5.000, itu mungkin menjadi area yang cukup menarik ya untuk Pani ya. Terus kita coba lihat juga ya, ini aksi korporasi yang saya bilang tadi ya, di tahun kemarin di kisaran tanggal 6 November ya. Pani ini juga melakukan aksi yang sama. Ini ya, aksi HMTD juga ya. Cuman di sini udah ada standby buyer-nya. Ini udah ada standby buyer itu 9,23 triliun. Apakah nanti Pani ini di di RUPS-nya ya, kalau nggak salah Pani dekat-dekat ini ada RUPS dan juga ada penambahan modal. Nah, ketika RUPS nanti apakah diumumin, apakah pemegang saham mayoritasnya ini akan melakukan ambil jatah di atas penambahan modalnya apa enggak. Nah, ini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat dari segi bandarmologinya ini udah ada akumulasi, jadi kemungkinan besar dari standby buyer dari Pani ini akan melakukan pembelian atas jatah dari right isunya atau HMTD-nya seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe ya One Stock Research. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk join jadi klien ya dari One Stock Research, nah itu bisa hubungi aja WhatsApp atau mungkin Telegram yang tertera pada deskripsi video di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.